Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang kembali di channelnya Kang Ujo. Bener Kang Ujo? Betul. Salam dulur jagat. Biasanya Kang Ujo yang bertanya-tanya atau mewawancarai narasumber. Sekarang hari ini beda. Giliran sekarang di review gitu ya. Gantian ini Kang Ujo ini yang kita tanya-tanya ini. Nggak apa-apa. Ya, agar suasananya berbeda ya. Masa Kang Ujo mulu yang nanya-nanya orang ya? Kali ini gantian kita yang tanya-tanya Kang Ujo nih. Tapi jangan dendam ya. Santai aja nanyanya. Jangan mengkorek Mau terlalu dendam dalam gimana orang Kang Ujo aja nggak pernah nanya-nanya saya kok. Gimana kabarnya Kang Ujo? Alhamdulillah baik-baik. Puasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini bertepatan dengan berapa ini? Hari keberapa puasa Kang Ujo? Hari keempat. Hari keempat ya? Iya. Alhamdulillah kalau masih berpuasa. Nah ini ceritanya ini biasanya kan orang-orang ngabuburit, cari-cari makanan, cari-cari sesuatu buat berbuka. Kita ini beda ini. Ngabuburit kita itu cari sesuatu apa ya? Cerita-cerita gitu yang unik. Ya, betul, Jadi kita betul. cari sesuatu yang lain gitu. Jadi mungkin ada yang nontonnya pas malam atau apa, ya itu terserah. Cuman kita pas rekaman ini, ngambil video ini itu pas ngabuburit. Udah jam berapa nih? Udah jam 5-an lah kayaknya. Jam 5 lebih ya? Jam 5 lebih. Jadi kita ngabuburitnya cari sesuatu yang lain. Nah, jadi sepertinya karena Kang Ujo ini seseorang ya mungkin ada banyak pengalaman atau mungkin cerita-cerita dari orang-orang tua yang bisa dipercaya gitu. Mungkin ada sesuatu yang unik Kang Ujo yang bisa disampaikan hari ini gitu. Iya, hari ini saya akan menyampaikan sekelumit cerita ya. Cerita itu cerita perewangan pesugihan tuyul itu. Oh, jadi masih zaman ya orang yang apa? Itu saya dapat cerita itu sekitar cerita 90-an Mas Dian itu. Oh, jadi bukan tahun-tahun ini ya? Iya, bukan. Cuman saya jadi ini pengalaman orang-orang dulu gitu. Pengalaman orang-orang dulu dan orang itu yang jadi saksi hidup. Karena yang punya hajat dulu itu orangnya udah almarhum, udah nggak gitu. ada. Jadi ada saksi hidupnya yang menceritakan tentang perewangan pesugihan tuyul. Itu tahun 90-an kalau nggak salah, kurang lebihnya tahun segitu. Dan sebenarnya saksi hidupnya karena ada alangan, dia nggak mau nampil di sini, jadi saya perwakilan saya akan menceritakan sesuatu itu. Mudah-mudahan cerita itu ada manfaatnya gitu. Karena saya menguak cerita ini maksudnya hanya sekedar cerita sesuatu terus efeknya bakal seperti apa. Jadi kita coba mengedukasi lah biar masyarakat itu jangan berani ataupun berhayal mencari pesugihan ataupun perewangan yang membuat kaya ataupun bergelimangan harta dengan cara-cara hal yang seperti itu. Karena nggak semua pesugihan itu berhasil. Jadi intinya lewat cerita ini mungkin kita bisa mengambil hikmah di balik kejadian yang masa lampau gitu. Kita bisa mengambil hikmahnya lah. Iya, betul. Karena yang saya tangkap cerita ini tuh luar biasa. Cerita yang kiraan saya awalnya berhasil itu pesugihan itu. Semua pesugihan itu berhasil. Jadi gimana nih? Kirain saya. Awal-awal ceritanya, kita mulai dari awal nih. Kayaknya cukup menarik nih. Bagaimana kalau kita jangan cuma spoiler aja nih ya? Ya kan kita kalau spoiler terus nanti kita bisa nebak alurnya kan. Jadi gimana Kang Ujo? Awal ceritanya di suatu tahun 90-an ya. Saya dengar dari narasumbernya, saya kemarin tanya-tanya detail banget lah. Itu ada satu orang yang kelilit ekonomi lah, biasa namanya kehidupan. Kelilit ekonomi, curhat ke si saksinya ini yang mengantarkan ke daerah pegunungan. Mungkin saya nggak sebut daerahnya itu daerah apa, takutnya ada yang menyalahgunakan juga, atau ibaratkan yang menyalahgunakan. Jadi saya tutup daerahnya itu, mungkin saya sebut daerah pegunungan aja. Mungkin singkat cerita dia cerita tentang masalah kehidupannya, kehidupannya terlilit utang, mungkin ekonominya lagi memburuk. Akhirnya curhatlah dia kepada si saksi hidup itu, mungkin berniat
untuk mencari perewangan. Mungkin gini Kang Ujo, mungkin banyak yang nggak tahu arti perewangan. Mungkin lebih detailnya gitu. Ya, detailnya tuh perewangan itu kayak semacam ya pesugihan lah. Cara bahasan umumnya mungkin orang masyarakat taunya tuh pesugihan. Ya. Nah, dia bela-belain ngejual tanah untuk berangkat mencari pesugihan itu. Nah, berangkatlah di suatu hari ke daerah pegunungan. Pas nyampe di pegunungan itu si beliau ini nggak nemuin juru kuncen itu. Dia menginap 2 hari. Tapi lokasi mah bener di situ lokasi. Bener di situ, tapi di situ dia menunggu infonya. Apakah benar di sini? Tapi dia saat dari 1 hari, 2 hari, dia nggak nemuin. Pas ketiga harinya itu baru ada masyarakat yang bilang. Mungkin kita nggak tahu apa, mungkin disembunyikan, kita kan nggak tahu. Mungkin kata si saksi hidupnya itu, dia sampai 3 hari baru ada bocoran bahwa di sini ada kuncen yang mendalami ataupun bisa jadi apa namanya itu pesugihan tuyul itu menjadi transaksi di situ. Akhirnya ditembusin lah di situ. Pas ditembusin ketemu di suatu goa. Nah, goa itu benar-benar terpencil. Dah, disitulah diperjelas di goa situ bahwa ditanya-tanya dulu lah mungkin si orang yang bersangkutan yang punya hajat itu. Ditanya-tanya apakah sudah siap untuk ya dengan syarat tertentu. Syarat pertama, karena si tuyul ini kan nggak bisa diatur. Jadi kayak anak bandel gitu. Bandel banget itu, pokoknya bandel banget. Si kuncen itu bilang mungkin itu ada 7 syaratnya harus dipenuhi dulu. Kalau 7 itu syaratnya nggak dipenuhin itu nggak bakalan bisa. Nah, syarat pertama itu emang tuyul itu nggak mau diatur. Nah, terus untuk ngontrol si tuyul ini apa ini? Nah, tadi dulu mungkin kan itu saya ceritain syaratnya dulu ya. Iya, syarat-syaratnya. Syaratnya 1, nggak mau diatur. Kedua, si tuyul itu kan dia punya hobi makanan, ada makanan-makanan khusus. Jadi harus siapin sesajen khusus gitu ibaratnya. Iya, dia mau makan hanya dengan bubur sama terasi mentah. Nggak mau yang lain. Itu syarat kedua. Dan syarat ketiga, si tuyul itu harus dibawa kemanapun si majikan itu pergi. Itu majikan cewek apa cowok? Bebas. Yang penting ikut. Jadi suami atau istrinya pokoknya harus ngikut. Kalau nggak ngikut, ngambek dia. Si tuyul itu pasti ngambek. Pokoknya kalau 7 syarat itu dibantah oleh si majikan itu pasti ngambek, kabur dia. Itu tadi baru 3. Syarat keempatnya, si tuyul itu ya yang paling fatal ya dalam pesugihan tuyul itu emang dia kenakalan dia mengacak-acak seluruh makanannya, kadang diberakin gitu kan. Jadi makanan orang rumah itu yang diacak-acak. Diacak-acak karena nakal, emang nakal. Jadi harus siap konsekuensinya kayak gitu ya? Iya, jadi diceritain konsekuensinya seperti ini. Itu mungkin baru 4 ya. Kelima itu si tuyul itu korengan, bau amis. Itu berarti nggak kayak di film-film itu yang cuma putih pakai kolor doang kayak gitu. Itu bau amisnya masya Allah, kata si narasumber saksinya itu tuyul itu bener-bener budigan lah. Korengan semuanya, budigan, baunya tuh sangat amis katanya. Dan terus syarat kelima, si pihak biasa yang menyusui. Jadi itu syarat yang paling berat lah intinya kan. Tapi gitu, yang paling umum diketahui ya. Mungkin semua masyarakat umum tahu lah, karena emang hobinya si tuyul kecil itu mungkin netek lah intinya gitu. Tapi sama langsung orang ya, bukan. Tapi bukan bisa waktu itu kan mungkin ada tingkatan-tingkatannya ya. Waktu itu kan memang bisa diganti susu sama itu, cuman nggak dominan, hanya sekedar.
tetap jadi masih bisa diselingi sama selingin susu kayak susu yang kaleng lah, ya, susu kaleng. Kita nggak boleh nyebut nggak brand usah, ya. jangan nyebut brandnya, bahaya. Buat takutnya Karena belum ada yang iklan, jadi kita nggak nyebut brand. Iya, Mas Dian, ini jadi itu syarat terakhir ini. Itu kan biasa emang yang diketahui masyarakat ya, biasa mainan-mainan si tuyul itu kalau dia dikasih mainan yuyu, itu bahasanya apa tuh yuyu? Kepiting sawah. Kepiting sawah lah ya. Itu emang bener, dia nggak bakalan pulang, bahkan bisa hilang ngikutin itu sampai kapanpun. Itu syarat itu dulu. Udah dikasih syaratnya sama si yang punya hajat, sanggup mematuhi syarat seperti itu, sanggup, baru diceritain tuh harganya. Ada harganya, Mas Dian. Biasanya kalau ada harga, ada barang juga. Artinya semakin mahal, kualitasnya semakin bagus gitu. Diceritain ada paling tinggi kisaran 30 juta. Itu tahun 90, Mas Dian. Itu 90. Sekarang 2003. 2003, aduh. 30 juta, Bos. Sekarang mungkin bisa kisaran 300 mungkin. Ya, 10 kali lipat ya. Yang kedua 25 juta. Dan yang paling murah itu 15 juta. Itu mungkin yang punya hajat itu mengambil yang 15 juta. Yang paling murah. Kelas Yang ekonomi lah bisa dibilang. Ekonomi ya, mungkin karena dia juga dananya ada segitu. Mungkin kalau dananya lebih banyak, dia ngambil yang lebih mahal. Karena dananya itu dia minim. Ya, modalnya juga dia habis ngejual barang-barang yang di udah rumah. bisa-bisan lah modalnya. Karena udah pikirannya buntu, kalut, emosi, akhirnya udah mungkin hanya cara itu. Yang mungkin pemikiran dia seperti itu. Akhirnya di situ sanggup bertransaksi segitu, akhirnya sanggup dia mengambil yang 15 juta. Nah, cara ritualnya ini, Mas Dian, yang saya aja mendengar cerita ritualnya itu bingung. Saya aja walaupun itu cerita, tapi saya baru pernah mengalami. Cara ritualnya itu, waduh, di luar nalar. Ritual untuk mendapatkan tuyul apa? Tuyulnya itu. Jadi si tuyul itu, si kuncen itu, dia ritual di dalam gua. Karena mungkin kalau ilmu-ilmu orang-orang dulu kan mungkin bisa dibilang itu sakti-saktinya itu langsung praktek. Dia langsung praktek dengan ilmu yang dia pelajari. Yang jelas mungkin kalau saya dengar dari ceritanya mungkin ya itu ilmu sekelas sihir-sihir lah mungkin. Karena dia udah orang-orang kuno lah yang mungkin masih punya ilmu-ilmu kejawen dulu dengan ritualnya, dengan berbagai macam caranya. Dengan ritual awalnya, Mas Dian, ini dia mengambil segumpal tanah liat. Si kuncen itu tanah liat itu tuh tanah pegunungan mungkin agak-agak merah kesoklatan itu kan agak merah, dibungkus sama kain putih lawon, kain kafan putih awalnya, dengan mantra atau jampi yang dia sampaikan, yang dia bacakan, selang berapa menit berubah jadi boneka, ngebentuk boneka. Jadi itu secara otomatis langsung ngebentuk boneka, tapi dia belum hidup. Si itu belum hidup, masih masih wujud boneka doang, bentuk orang lah, tapi dia masih tergeletak. Nah, si kuncen itu bilang, ini belum sempurna, ntar saya panggil rohnya. Itu roh kayak gitulah pokoknya ini. Iya, betul. Nah, setelah dibacakan jampi oleh si kuncen itu, ditutup lagi versi keduanya, mungkin ditutup pakai kain warna hitam untuk menghidupannya. Jadi bukan pakai kain kafan lagi ya? Yang kain putih kan udah yang pertama. Nah, ini tingkatan kedua untuk memanggil si rohnya itu, katanya harus tutupin kain hitam. Nah, tutupinlah sama kuncen itu kain hitam. Pas udah ditutupin, dibacakan jampi, langsung selang beberapa menit kemudian dibuka lagi. Wih, hidup. Itu yang lihat siapa itu?
saksi mata lihat hidup, si hajat juga lihat hidup, dua-duanya ngelihat semua. Itu hidup, real, mata sadar. Jadi itu maksudnya boneka itu masih berbentuk boneka atau Langsung berdiri dia, lompat kanan kiri, lompat. tapi masih bentuk boneka apa? Udah jadi tuyul. Jadi udah kayak anak kecil Udah gitu. kayak anak kecil tapi jangkanya sekilan. Ya jadi kayak orang aja gitu. Kayak orang, Oh. sekilan tangan. Heeh. Panjangnya sekitar sekilan Tapi mini tangan. gitu. Iya, ya Ya, ukuran kecil. segini, Mas Din gimana segini lah pokoknya Iya. ukurannya. Itu lompat sana, lompat sini, lompat sana. Cuman itu belum ada pikirannya. Masih cuman bentuk hidup. Jadi enggak. Versi ketiganya, naik ketiganya lagi, si kuncen itu bilang ini harus dikasih pemikiran. Biar tahu ntar dia bakal ngambil uangnya yang model apa. Kayak gitu. Jadi masih polos. Masih polos, belum Gitu. sempurna. Iya, iya, iya. Nah, jadi ketiganya disempurnain lah. Pas tarapan ketiga itu kesempurnaannya itu dikasih pemikiran mestian. Kata si Jadi kuncen dikasih itu. tujuannya gitu. Tujuannya si yang punya hajat ini. Hmm. Nah pas udah ketiganya udah kasih pikiran, disitulah transaksi dimulai dengan mahar mas kawin 15 juta. Hmm. Itu syarat dikawinkan sama si yang punya hajat, dikawinkan. Jadi syaratnya harus dikawinkan, diikat, biar ini tahu tahu majikannya. majikannya. Itu juga ada ritual lagi mas Dian. Oh. Itu luar biasa ritualnya tuh banyak karena kan emang ritual-ritual seperti itu emang banyak. Gak gampang ya Nggak berarti gampang, ya. nggak semudah yang kita bayangkan. Beli tinggal bawa saya beli beli. tuyul langsung kasih. Nggak bisa. Nah itu dengan syarat itu saya ceritain detail sedikitnya lah. Dengan sesajinya itu 7 buah telur, 7 kembang, 7 buah-buahan. Nah, Jadi semua tuh serba 7 katanya. Nah, saya aja sempat bingung. Nah, saya tadinya itu saya kemarin nanya sama narasumber, itu kenapa harus 7? Ada apa dengan angka 7 gitu Mas Dian? Cuman ya itu emang nggak boleh nanya, nggak boleh komen kata si itu. syarat dari sononya. Syarat dari sononya harus dipatuhin. Itu. Jadi oke, jadi no comment gitu. Harus dipatuhin intinya kan gitu. Dengan sesajen itu udah dikasihkan, dinikahkan, lah baru si narasumber itu yang jadi saksi hidup itu nggak bisa lihat karena udah dikawinkan sama majikan. Oh jadi setelah dikawinkan tuyul itu udah nggak kelihatan lagi Yang dari bisa narasumber. ngelihat hanya 2 orang itu, si majikan itu, Iya. suami istri yang bisa ngelihat. Selain itu nggak ada yang bisa. Karena nggak tahu itu udah masuk dimensi mananya. Intinya penjelasan dari si kuncen itu setelah dikawinkan dan saksi hidupnya si saksi ini yang mengantarkan ini itu udah nggak bisa. udah nggak bisa ngelihat, langsung tiba-tiba hilang, nggak bisa ngelihat lagi. Itu dinamain Mas Dian. Dinamain apa? Ada namanya. Oh. Dikasih nama sama kuncennya itu Urip Jaya. Tuyul itu. Buat nama panggilan. Jadi setelah itu dibuktikan sama yang majikannya itu, manggil Urip Jaya, nengok. Nah, itu namanya, dikasih nama. Nah setelah transaksi selesai, pulanglah dengan si narasumber itu bilang bahwa si majikan itu yang punya hajat itu udah gembira, saya pasti kaya ini kan. Dengan karena udah pede lah ininya, udah berhasil dapat tuyul, udah transaksi, berarti tinggal kerja. Nah, dengan pedenya si orang itu mungkin khayalannya udah tinggi, bakal kaya saya intinya di masyarakat kampungnya intinya gitu. Pas pulang di rumah, tuyulnya 1 hari itu tuyulnya itu tiduran.